Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Noval Yusrian dari Politeknik Negeri Jember, jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknik Informatika dengan NIM E41251601. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang program Fibonacci. Jadi langsung saja kita ke pembahasan live codingnya. Fibonacci itu adalah metode untuk menghasilkan deret angka di mana setiap angka adalah hasil penjumlahan angka sebelumnya, dua angka sebelumnya. Ya, dimulai dari 0 dan 1. Misalnya 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Nah, 0 itu Fibonacci 1 dengan 2 Fibonacci pertama, dengan kedua itu 1. Fibonacci ketiga itu 1 tambah 1 yaitu 2. Fibonacci keempat itu 3 yaitu dari 2 ditambah 1. Kemudian Fibonacci selanjutnya juga gitu, ditambah dari 2 bilangan sebelumnya. 2 tambah 3 5. 8 juga ini hasil penjumlahan dari 5 ditambah 3. Oke. Algoritma ini dapat diimplementasikan secara rekursif atau iteratif dengan rumus dasar suku ke n adalah jumlah suku ke n-1 dan ke n-2. Oke, ini tabel alur Fibonacci. Nah, jadi untuk Fibonacci n keempat itu diciptakan dengan Fibonacci n3 ditambah Fibonacci n kedua. N kedua dari Fibonacci n kedua dan Fibonacci n pertama. Nah, seperti ini dah. Oke, kita mulai. Kita buat buat yang namanya variabel mimo yang kita kosong dulu, nanti akan kita isi nanti. Kemudian kita definisikan fungsi Fibonacci. Kita definisikan fungsi Fibonacci. Oke. Hold on. Oke. If and in memo. Oke, sebelum kita menjelaskan intinya, sebelum menjelaskan alurnya itu, saya ingin ngoding dulu.
Wait. Hop. Nah. Oh. Hop. Oke, coba kita jalankan. Oke, saya lupa sih. Oke. Oh, astaga. Oke. Saya melakukan kesalahan. Oh, jika n sama dengan 1 terlebih dahulu, baru kita return. Nah, return 1. Oke. Oke, ini juga harusnya dalam fungsi def. Nah, oke. Ya, kita coba lagi. Nah, Fibonacci ke 3 nih. Fibonacci ketiga adalah 2. Oke, jadi saya jelaskan dulu. Oke, di sini anggap jika n di dalam memonya ini, variabel memo itu, jika n di dalam memo di sini, misalnya itu Fibonacci ke berapa? Ketiga nih. Ketiga itu berarti
akan menjalankan fungsi ini. Fibonacci ketiga, n ketiga, n ini 3 diganti 3. Oke. Fibonacci ketiga sama dengan Fibonacci n min 1, artinya 3 min 1 sama dengan 2. Fibonacci kedua ditambah Fibonacci n min 2 atau Fibonacci ke 3 kurangi 2 alias Fibonacci pertama. Jadi Fibonacci ketiga adalah Fibonacci pertama ditambah Fibonacci kedua. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita ini n-nya inputnya Fibonacci ke 0 atau ke 1. Nah, nanti kalau misalnya Fibonacci-nya ke 0 atau 1, kita akan return ini, angka 0 dan angka 1. Nah, tapi kalau misalnya kita Fibonacci kedua kan ini gak ada. Nah, Fibonacci kedua itu nanti kita anunya di sini. Jadi ini perulangan gitu. Nah, jika ini Fibonacci kedua dalam memo ini, misalnya kita kasih Fibonacci kedua di sini. Jika Fibonacci kedua di dalam memonya ini, kemudian kita return 2. Nah, itu Fibonacci-nya itu akan menjalankan fungsi ini. Fibonacci kedua di sini. Fibonacci kedua sama dengan Fibonacci n di sini 2 min 1 sama dengan 1, Fibonacci n min 2 sama dengan 0, berarti Fibonacci kedua sama dengan Fibonacci pertama dan bilangan Fibonacci ke 0 yang dijumlahkan. Fibonacci ya seperti yang kita ketahui, Fibonacci ke 0 adalah 0, kemudian Fibonacci pertama adalah 1, berarti 1 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi Fibonacci kedua adalah 1. Oke, ini kita buktikan. Fibonacci ke 0 adalah 0. Fibonacci ke 1 adalah 1. Fibonacci kedua adalah 1. Fibonacci ketiga adalah adalah 2. Terus gimana kalau misalnya sampai Fibonacci ke-6? Artinya nanti kita ini akan ngulang-ngulang terus. Jadi akan nyari terus iterasinya, akan ngulang terus hingga iterasinya itu seperti tabel yang saya ini, alur Fibonacci-nya. Jadi itu programnya akan mencari Fibonacci kedua terlebih dahulu. Dari yang Fibonacci pertama dengan Fibonacci ke 0 yang sudah diketahui nilainya. Terus kalau misalnya Fibonacci keempat nih misalnya, nah itu kita perlu tahu Fibonacci ketiga. Fibonacci ketiga itu hasil penjumlahan dari Fibonacci kedua ditambah Fibonacci pertama, yaitu Fibonacci kedua adalah 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti Fibonacci ketiga sama dengan 2. Terus Fibonacci keempat adalah penjumlahan dari Fibonacci ketiga ditambah Fibonacci kedua. Di sini 3 itu sudah diketahui, diulang lagi perulangannya itu fungsi perulangannya. Di sini kan tadi sudah diketahui bahwa Fibonacci ketiga adalah 2, Fibonacci kedua adalah 1. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Fibonacci 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi Fibonacci keempat adalah 3. Nah, terus ini nanti misalnya Fibonacci ke-6 itu nanti perlu penjumlahan dari Fibonacci ke-5 ditambah Fibonacci ke-4. Dimana di sini hasilnya adalah ya nanti itu kita hasilnya itu adalah Fibonacci ke-6 Fibonacci ke-6 hasilnya adalah 8. Jadi gitu seterusnya. Oke, sekian persoalan Fibonacci dari saya. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan persoalan knapsack. Oke, jadi itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi siapapun yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.